Halo, selamat malam. Hai guys. Miring nih, Nek. Oke. Apa kabar di hari Minggu ini? Halo guys, aku lagi minum jus semangka. Teman-teman, hari malam ini aku ingin cerita tentang, jadi kemarin itu ada saudara ya yang meninggal karena serangan jantung. Katanya sih jatuh di kamar mandi ya, tapi memang ya sudah ada ada sakit jantung ya kan gitu. Nah, terus jadi bahas ini loh di grup-grup itu, bahas kenapa ya banyak orang tuh sering kali orang meninggal karena jatuh di kamar mandi gitu. Jadi sebetulnya bukan karena kamar mandinya ya, kalau menurut saya loh ya. Orang jatuh di mana aja ya bisa meninggal gitu, kalau jatuhnya itu fatal kan gitu. Tapi memang di kamar mandi seringkali katanya sih membawa akibat yang berat termasuk kematian, karena mungkin di kamar mandi kan, jadi katanya sih kalau yang aku baca ya, suhu tubuh kita itu begitu memasuki kamar mandi itu suhu tubuhnya itu ini turun kan, karena di kamar mandi kan ruangannya kecil dan dia atau kita mandi dia tubuh kita kan jadi dingin gitu loh, suhunya kan jadi turun gitu. Makanya kan ada tuh misalnya nih, kalau mau mandi itu jangan langsung guyur dari atas ke bawah gitu, jadi perlahan dulu, basahin kaki dulu, terus betis, lutut, naik ke perut, kemudian dada, baru guyuran, supaya tubuh kita itu suhunya itu nggak langsung drop kali gitu. Apalagi kalau orang tersebut misalnya sudah punya gangguan jantung misalnya, mungkin di situ kali ya. Terus katanya banyak, kalau yang saya baca-baca ya, banyak juga yang biasanya orang-orang tua lansia yang kalau pagi-pagi tiba-tiba bangun terus langsung ke kamar mandi. Nah, sebetulnya dia belum stabil gitu loh. Jadi dari posisi tidur terus berdiri, jalan langsung ke kamar mandi itu keseimbangan tubuh itu ya, namanya udah, kalau udah lansia ya gitu, agak terganggu gitu. Jadi mungkin begitu masuk kamar mandi terus suhu tubuhnya drop, nah itu mungkin yang bisa bikin jatuh gitu. Tapi ya terlepas dari situ, memang ya jatuh di mana aja bisa berakibat fatal gitu. Nah, aku mau cerita nih, aku soal serangan jantung ya. Aku kan pernah serangan jantung tahun 2018 lah, 18 ya, serangan ringan sih, dan aku nggak tahu itu serangan jantung gitu loh. Tapi akhirnya memang hasil pemeriksaan ada penyumbatan gitu, lalu kateterisasi. Nah, yang mau diceritakan sekarang adalah pemeriksaan. Jadi aku ini ya, itu kalau yang urusannya dengan medis, aduh, semua deh udah aku alamin. USG, kemudian operasi apa? Operasi amandel, terus dulu sempat keguguran terus dikuret, operasi kan. Terus CT scan sudah, CT scan kepala sudah, lalu fibroscan apa ya? Ya kayak fibroscan lah, itu untuk ngelihat kondisi lever. Jadi levernya kayak ditembak gitu loh, dilihat untuk ngelihat apakah ada gejala sirosis segala macam gitu. Nah, kok banyak banget. MRI, aku udah ngalamin MRI, kateterisasi udah ngalamin, kateterisasi jantung. Nah, kok kenapa, emang gue penyakitan banget gitu? Enggak, karena aku memang kalau ada penyakit sedikit, ada keluhanku sedikit, itu aku pengen tahu gitu. Jadi aku nggak mau, kan ada orang yang malah takut dia periksa, takut ketahuan penyakitnya. Kalau aku enggak,
aku justru pengen tahu penyakitku apa gitu, supaya aku tahu kan cara menanganinya gitu loh. Nah, jadi di antara sekian banyak pemeriksaan yang pernah saya alami ya, tahu nggak ya, yang bikin deg-degan aku itu MRI sama kateterisasi. Kateterisasi itu membayangkannya aja aku ngeri banget. Ternyata kateterisasi itu aduh ampun deh, itu santai banget dan gak ada sakit sama sekali. Jadi aku kan ngebayangin kateterisasi itu kan dimasukkan selang ke pembuluh darah kita, terus sampai ke jantung kan, ke pembuluh darah di jantung untuk ngeliat pembuluh darahnya ada yang bermasalah apa enggak, ada yang tersumbat apa enggak, terus nanti disuntikkan cairan kan. Nah, ngebayanginnya kan serem banget. Tapi pas pelaksanaannya ternyata nggak ada takut sama sekali, nggak ada sakit sama sekali. Karena tinggal ini, aku waktu itu dari ini sih, dari ini paha dimasukkannya, nggak dari sini. Karena kata dokternya kalau dari sini nanti suka pegel ibunya gitu. Kalau ya udah dari paha, nggak taunya sama aja. Cuman memang pegelnya di paha dengan di tangan nggak terlalu mengganggu kalau yang di paha ini gitu. Setelah selesai ya gitu. Itu cuma dimasukin gitu, terus dokternya narik apa kabel itu udah panjang banget, dia bayanginnya dari paha sampai ke jantung kan. Itu kita nggak berasa sama sekali. Saya berasa pas mau ditarik aja kayak ada geli-geli nih di sininya nih, di sini kita itu dan nggak ada sama sekali, nggak ada, pokoknya nggak ada keluhan lah gitu ya. Jadi ternyata kateterisasi tuh nyaman banget. Aduh, teknologi zaman sekarang emang hebat banget ya gitu. Nah, yang serem itu justru MRI. MRI ini kan kita itu dimasukin ke kotak gitu kan, ke kotak kayak kecetakan gitu loh, cetakan kue. Tapi ini bentuk ininya kan manusia, ini kepalanya di sini, terus badannya di, terus kita dimasukin ke tabung itu. Nah, yang ngerinya di sini karena jarak antara wajah kita dengan tabung ini kan cuma segini nih, 30 cm, dan kita dimasukkan ke dalam, jadi kayak ke peti mati gitu loh. Kita itu kayak dimasukin ke peti mati gitu. Terus banyak orang bilang yang selama di dalam kan kita kurang lebih, kalau aku waktu itu kurang lebih 30 menit lah ya, tergantung area yang mau diinin kan, diperiksa. Aku waktu itu kurang lebih 30 menit, tapi nggak nyampe, hanya 20 menit aku udah selesai, karena aku tahan, tenang gitu loh, jadi nggak gerak-gerak sama sekali. Itu kan di dalam tuh, aduh gila ya, itu kan memang menggunakan gelombang suara yang tinggi sekali katanya ya. Jadi itu pokoknya itu kayak tukang las kita, di kuping kita ini kayak ada bengkel tukang las gitu loh. Jadi dikasih headset, terus dengerin lagu-lagu. Aku ingat banget deh, yang diputar tuh lagu-lagu Glenn, lagu-lagu Bang Samson gitu ya, selama 30, gak mempan. Jadi tetap aja ini, jadi kita alihkan pikiran juga, aku baca-baca doa gitu selama itu tuh itu nggak mempan, emang berisiknya itu luar biasa gitu. Nah, sebetulnya kalau aku sendiri itu kan pemeriksaan nggak ada rasa apapun, maksudnya kita itu nggak disuntik, nggak diapa-apain kan, cuman dimasukin ke tabung gitu. Lalu yang menakutkan kalau buat aku karena cuman kita di ruangan itu gitu loh. Jadi kita, alatnya itu kan ada di satu ruangan, kita dimasukin ke dalam. Begitu kita dimasukin ke dalam tabung itu, si perawatnya itu, petugas medisnya itu kan keluar, dia mengoperasikannya dari luar, dari balik kaca dia ngelihatnya kita gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak boleh di dalam, karena nanti dia kena radiasi ini, radiasi suara yang, pokoknya radiasinya inilah, alat MRI ini itu merusak buat dianya gitu loh. Makanya kalau pas mau MRI itu kan nggak boleh ada logam-logam, misalnya kalau yang udah pasang ring itu nggak boleh, atau di giginya pakai apa, logam atau ada benda, itu kan nggak boleh gitu. Jadi yang menakutkan dari MRI itu gitu. Andaikan misalnya nih, kalau aku ya, walaupun dimasukin di tabung, tapi ada orang di sekeliling kita gitu, kalau aku sih nggak takut gitu. Dan yang bikin takut adalah itu, jadi ngebayang gini, gimana kalau alatnya ini macet gitu.
macet terus aku nggak bisa keluar, aku panik dan aku nggak bisa ditarik dari dalam tabung ini, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya banyak orang ternyata kalau MR itu dia mintanya dia dibius supaya dia nggak berasa gitu. Nah itulah 2 pemeriksaan yang pernah ku alami yang sempat bikin aku deg-degan gitu. Tapi hasilnya ya puji Tuhan baik-baik aja sih. Tapi puas gitu. Aku kalau udah pemeriksaan kayak gitu terus aku tahu hasilnya, itu apapun itu buat aku itu jauh lebih baik daripada nggak tahu sama sekali. Iya, pas mama saya sakit jantung, saya ngeliatnya. Pas kita mau jalan, aku kan ada abang aku tuh namanya Bang Dian. Kita tuh kan, ini kan ada batas jalanannya. Terus ini motornya hampir jatuh dong. Bagaimana perasaanmu waktu mama di opnam di rumah sakit? Enak. Itu pas aku ujian loh. Perasaanmu enak gitu, jadi seneng dong di rumah sakit. Bukan senang, soalnya kan aku pertama kali atau Kamu enaknya karena kamu ikut ke rumah sakit gitu. iya. Jadi dia ikut tidur di tempat tidur gue di rumah sakit, bayangin. Dia bawa bukunya. Nah jadi itulah teman-teman ya, jadi Tapi kita dia memang tetap stres, woy. kita nggak bisa nolak penyakit ya kan. Kalau udah datang ya mau diapain gitu, yang penting jaga kesehatan ya, banyak-banyak makan. Ini kayak dia nih minum apa ini nih, Jus semangka. jus semangka sama tomat ya. Oke, demikian dulu cerita kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dia makin hitam ya. Jangan gitu ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat beristirahat. Dah.